Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kurang lebih sudah 3 minggu kalau tidak salah, saya tidak tampil lewat video lagi karena macam-macam pekerjaan yang saya hadapi. Syukur bahwa hari ini saya punya kesempatan kita bisa ngomong sama-sama. Topik yang kita bahas ialah bagaimana membangun keluarga yang berbahagia. Dan itu tidak gampang, saudara sekalian. Sudah banyak hal yang kita perbincangkan selama ini. Dan kali ini yang kita mau bicarakan ialah jangan terlalu banyak tinggal di luar rumah dan akhirnya menghancurkan keluarga karena sibuk dan sibuk. Tetapi hidup bersama dalam keluarga itu menjadi hancur. Saya ulangi lagi, boleh bekerja dan bekerja di luar rumah, tetapi saya katakan hati-hati, jangan terlalu tenggelam di luar rumah sana. Karena dengan demikian mengganggu kebersamaan dalam keluarga. Saudara sekalian, ingatlah pada waktu kita perbincangkan tentang hidup perkawinan. Hakikat perkawinan ialah keluarga merupakan satu persekutuan. Dan orang-orang di situ saling mengenal secara mendalam. Tetapi persekutuan bisa muncul dan dialami asal saja ada bersama-sama dalam satu rumah. Di situ orang bisa berdialog, berbicara bersama-sama sebagai suami dan istri, ataukah juga sebagai orang tua dan anak-anak. Saudara sekalian, bekerja di luar rumah itu tidak masalah, silakan. Kita kan mesti cari uang di luar rumah, kantor kan di luar rumah, sekolah kan di luar rumah, kebun di luar rumah, betul. Tetapi jangan sampai tenggelam dalam karir di luar rumah, lalu Anda lupa Anda adalah seorang suami, Anda adalah seorang istri, Anda seorang anak yang butuh kebersamaan sebagai satu keluarga. Ada banyak hal yang saya dampingi macam-macam keluarga yang bermasalah karena apa? Saya temukan salah satu faktor ialah tinggal berkarya terlalu banyak di luar rumah dan kurang sekali punya kesempatan berbicara bersama-sama. Saudara sekalian, keluarga sebagai satu persekutuan butuh kebersamaan. Untuk apa? Supaya kita kembangkan pribadiku sebagai seorang suami, seorang ayah untuk anak-anak. Aku kembangkan pribadiku sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang ibu bagi anak-anak yang butuh pendampingan sebagai ibu dan bapak untuk anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Dalam kebersamaan itu kita banyak berdialog, kita banyak berkomunikasi, kita banyak berrekreasi bersama-sama, kita banyak berdoa bersama-sama. Kita bisa membuat program yang berguna untuk kebersamaan kita. Apa yang istri alami, apa yang suami alami dapat diketahui melalui kebersamaan dalam diskusi, dalam komunikasi dan tukar pikiran sebagai bapak dan ibu, sebagai seorang suami, seorang istri. Dan hal ini sama sekali orang lupa, orang lupa. Banyak masalah dalam keluarga oleh karena orang tenggelam dalam karya-karya di luar rumah dan lupa untuk ada bersama-sama sebagai suami dan istri. Ada banyak persoalan yang terjadi antara suami dan istri. Orang tidak kenal satu sama lain. Istri tidak tahu bahwa suami alami apa. Suami juga tidak tahu bahwa istri alami apa. Yang terjadi kalau mereka bertemu hanya yang muncul ya pertengkaran, perdebatan, percecokan. Bahkan sampai ada suami yang pukul istrinya, lalu luka-luka, masuk rumah sakit, uang keluar, uang keluar. Saudara sekalian, kalau Anda betul-betul tinggal serumah dan bersama-sama menciptakan kebersamaan, ada waktu bersama-sama. Misalnya saja ya, pagi-pagi memang sudah mesti pergi karena jangan sampai terlambat di kantor. Oke. Kalau siang hari memang pulang rumah itu sudah terlambat. Oke. Tapi malam hari itu mestinya ada bersama-sama, makan bersama-sama, rekreasi bersama-sama. Ada juga waktu untuk berdialog, berkomunikasi tentang apa yang keluarga alami, tentang apa yang anak alami, apa susah mereka, apa kesulitan mereka, apa masalah mereka, apa kebutuhan mereka. Tapi juga kebutuhan istriku,
kebutuhan suamiku mestinya diketahui secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya saja sudah bekerja di luar rumah dan ternyata memang ada banyak-banyak uang yang diperoleh, ya oke. Tapi kalau Anda mulai mengalami ketidakharmonisan satu sama lain, lebih baik evaluasi dan coba cari jalan keluar yang terbaik untuk keluargamu. Ambillah langkah-langkah baru, ambillah strategi baru yang berguna untuk kehidupanmu sebagai suami istri. Apa artinya banyak uang, tetapi ternyata kegoncangan terjadi sebagai suami istri. Anda hidup bersama-sama bukan semata-mata supaya dapat uang banyak, tetapi supaya keluargaku berbahagia, aman dan damai. Dan itu terjadi kalau ada waktu cukup banyak untuk kebersamaan itu. Juga punya pengaruh besar pada keuangan. Coba saja Anda punya gaji, suami punya gaji, istri punya gaji. Tapi masalahnya begini, uang itu yang sebetulnya ada untuk keluarga ternyata masing-masing pakai sendiri. Lihat, ada satu kasus yang saya temukan. Selama ini memang suami punya gaji, istri punya gaji, tetapi yang membiayai kehidupan keluarga itu hanyalah istri itu. Bayangkan, dia punya gaji yang dia terima per bulan itu dihabiskan semata-mata untuk keluarganya. Oke, lalu kemana uang suami? Saudara sekalian, selama itu kurang lebih 15 tahun hidup bersama-sama sebagai suami istri, tetapi uang suami tidak pernah dialami bersama-sama. Suami pakai sendiri untuk kepentingan sendiri. Makanya kan ada gaji istri. Istri beli, istri memikirkan bagaimana untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Bagus. Tapi suami hanya nebeng saja di rumah, makan dari uang istrinya tanpa pikir kita mesti makan apa esok. Karena uang itu semata-mata untuk kepentingan diriku. Begitulah seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Sekalian. Tapi konsekuensinya kalau memang pakai uang sendiri, hati-hati. Anda jangan saya buat penyimpangan dengan perempuan lain. Anda suami yang punya istri, punya anak, janganlah buat penyelewungan yang menghancurkan keluargamu karena pribadimu yang tidak bertanggung jawab itu. Ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama ialah boleh kerja di luar rumah, tetapi jangan tenggelam dengan pekerjaan di luar rumah lalu Anda lupa kebersamaan sebagai suami istri. Yang kedua, masalah keuangan. Kita kembali pada topik yang sama yang saya sudah katakan berulang-ulang kali. Uang itu sebaiknya istri yang pegang. Dia kan mendarawati, yang memikirkan bagaimanakah merancang ekonomi yang bagus, membiayai kehidupan yang bagus. Bapak mencari, ibu mencari, silakan. Tetapi uang itu kasih kepada sang istri untuk bisa merancang baik-baik ekonomi rumah tangga demi kepentingan keluarga itu. Jangan takut. Yang penting dampingilah istrimu. Bagaimanakah cara mengelola keuangan itu untuk kepentingan keluargamu. Maka dari itu kaum bapak sekalian, saya minta supaya jangan lupa ya, uang itu kembalikan. Uang itu berikanlah kepada istrimu, percayalah kepada dia, kau mencintai dia. Janganlah kau egois, karena kau bertanggung jawab untuk istrimu dan juga untuk putra-putrimu. Anda bukan menguasai dia. Dia adalah mitra dengan engkau sebagai suaminya, tapi kau tidak boleh kuasai dia, memperbudak dia. Seakan-akan dia hanya pembantu hamba dalam rumah. Dan kau raja besar. Itu salah pendapat saudara sekalian. Hai kamu kaum laki-laki, marilah kita bersama-sama bersatu lagi ya. Kita berusaha lagi supaya menciptakan keluarga yang berbahagia. Tapi kalau begitu, jangan lupa masalah keuangan, tetapi juga masalah kebersamaan yang mesti diperhatikan untuk kebaikan bersama. Sampai jumpa.